jadi sampai pakai laptop yang satunya karena untuk foto. Nah, terus kembali ke sini karena tugas kalian ada di sini, tugas mahasiswa itu yang hari Jumat, kemudian semua ada di sini, tapi bisa hanya video saya nggak bisa gitu. Iya, terima kasih. Iya silakan. Siapa ini? Ini yang terakhir. Saya isi, saya ini dulu. WA, web. Oh iya. Kelas berapa? Aduh, sampai lupa. 5/11. Tanggal 19. 20. Yang hilang saya kan? Suka hilang saya ya? Saya hilang ya? Untung aja ya. Bukan saat kuis hilangnya gitu. Kebayang kalau lagi kuis hilang, saya yang bertanggung jawab. Ngulang lagi. Ya, keterampilan berbahasa lisan sekarang, karena selama ini yang kita bicarakan kan bahasa tulis, tidak, kemudian
surat. Nah, sekarang sebelum dua kelompok lagi membahas surat, kita bicara dulu mengenai bahasa pidato. Baik, coba baca Reza, penunjang keefektifan berbicara. Anda pakai laptop kan, Reza? Oh, oh. Izin, Reza siapa? Saya. Reza Rashid. Oke. Penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama itu ada faktor kebahasan. Di faktor kebahasan ini ada dari ketepatan pengucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, dan ada ketetapan pilihan kata. Yang keempat, pemanfaatan majasnya. Yang kelima, ketepatan sasaran pembicaraan, serta penalaran. Di faktor yang kedua ada faktor non-kebahasan. Di sini ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, ada kelancaran. Yang ketujuh, penguasaan topik. Dan yang terakhir, ada penampilan. Baik, terima kasih. Keefektifan berbicara itu terbagi menjadi ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, yang nomor 1 ini sudah jelaskan, harusnya Anda sudah menguasai, sudah hatam ya, karena saya sudah menjelaskan materi yang sebelum UTS. Nah, menurut saya justru mahasiswa itu tampaknya lebih berat materi itu. Kalau ini kan semua tinggal praktikan dalam naskah pidato. Nah, makanya nanti untuk minggu depan tuh gini ya, teknis pelaksanaannya. Satu orang nanti berpidato. Jadi seperti presentasi surat itu siapa? Jadi Anda yang menyampaikan satu orang aja. Nah, kemudian tim yang lainnya, si anggotanya memonitor berapa menit. Pokoknya jangan banyak-banyak. Masalahnya bukan saya nggak mau banyak, saya sih maunya juga berlama-lama, banyak-banyakan juga. Tapi waktu kita ya. Nah, kemudian 2 hari sebelumnya Anda mengumpulkan. Ya kalau bisa sih asap biar kelihatan ikutan anak muda saya. Ikutan milenial, asap deh asap. Kirim naskah pidatonya, tulis tangan, biasa dikirim ke pos L melalui satu orang ya, nanti Donella. Tapi sekarang gini Don, saya kan udah tahu nih, udah gaya, udah bisa sombong saya. Kan biasanya kamu ngirimnya kan satu-satu dalam satu surat itu kan, tampil nggak usah gitu, yang gambar buku itu loh, apa zip ya, yang nah nanti itu kan kalau itu kan sekaligus ngunduhnya, klik ngunduh, nggak akan ada yang tertinggal. Itu jadi sama ketika ini ngunduh LJU kan gitu, zip, tek. Nah, ini pengalaman yang semester lalu saya ngunduhnya satu persatu si LJU, taunya ada satu orang kelewat, hubungi WA Kak, ini gini. Ada kok Bu ini, kok di sini nggak ada, ternyata saya belum ngunduh jadi kelewat, misalnya Donella ini ada satu nyumpul kelewat. Nah sekarang kan udah tahu caranya karena pakai zip itu, jadi tinggal ngunduh, klik, nanti langsung masuk satu file gitu ya. Nah jadi empat naskah. Nah kalau ya pokoknya asap lah kalau bisa, jadi bisa saya lihat. Kemudian selesai semua berpidato, nanti saya bahas kesalahan kalian bahasa lisannya apa, kemudian bahasa tulisnya apa. Kalau sempat sih memang waktunya ada sih nanti saya tayangkan coretan-coretan itu, makanya kirimnya pakai PDF. Jadi kayak ngoreksi ujian saya itu. Nah, gitu. Kalau di kelas sih nggak usah ini saat itu juga, misalnya hari ini pidato Anda masuk itu udah ketua kelompoknya ngasihin aja ke saya. Ini. Nah, udah saya acak siapa aja yang ini kelompok 4 duluan terserah. Nah, udah di situ sambil saya mendengarkan, sambil saya coret. Selesai semua bahas gitu. Enggak satu orang pidato terus saya bahas, soalnya nanti kelompok keduanya bisa benar gitu. Ragam lisannya, ragam tulisnya dinilai gitu ya. Nah, jadi sekarang itu aja, pokoknya asap deh biar bisa saya coret ya. Nah, nanti ikuti semua kaidah kebahasaannya apa yang sudah kita bicarakan.
Ya. Nah, kemudian kalau ini nanti yang dalam bahasa tulis, bahasa lisan juga. Nah, kalau yang ini pasti ketika Anda berpidato, misalnya ketika menyampaikan berita itu berita sedih, tentu saja Anda menyampaikannya jangan sambil senyum-senyum gitu kan. Suka ada yang begitu kan, masa ini ditimpa gempa bla 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 lah, kok itu kan sedih. Harusnya kita prihatin. Nah, kadang-kadang suka ada yang tidak tahu ceritanya mau ramah ya. Maksudnya mau gitu loh, bukan maksudnya bergembira, maksudnya mau ramah gitu sama pemirsa, tapi jadi salah kan. Kemudian nyaring suara, ya itu sih di kelas sih memang ya lancar, penguasaan topik, penampilan, nah itu semuanya tuh dinilai kalau di kelas sih. Kalau di sini ya nggak bisa cuma setengah gitu. Ya, itu. Ya lanjut aja, masih Reza, mumpung terbuka. Oke, rambu-rambu dalam berbicara. Yang kelima, memulai berbicara jika sudah dipersilakan. Yang keenam, mulai berbicara jika situasi sudah mengizinkan. Yang ketujuh, memperhatikan pandangan mata, gerak-gerik yang membantu. Yang kedelapan, berlaku sopan, hormat, dan memperlihatkan rasa persaudaraan. Kebalik. Ini yang selanjutnya, menguasai masalah yang dibicarakan. Berusaha memancing perhatian pendengar. Selanjutnya, berbicara harus jelas dan tidak terlalu cepat. Terus menjaga kenyaringan suara. Ya, ini memang diurut begini. Pastilah ya menguasai materi yang akan kita bicarakan. Kemudian memancing perhatian pendengar. Terus berbicara jelas, jangan terlalu cepat gitu. Menjaga kenyaringan. Jangan, nah kan suara itu nyaring atau lantang. Tidak ada suara itu keras. Jadi ini apa? Mikrofon. Masih ingat apa yang sudah saya sampaikan? Jangan mik bahasa udah resmi. Nah, Anda harus mengecek juga pelantang suara karena mikrofon itu boleh mikrofon juga pelantang suara. Mikrofon itu kan membuat suara kita lantang, bukan keras. Kelantangan suara, nah kenyaringan suara bukan kekerasan suara. Nah, kalau penyaring suara nanti dikiranya filter. Makanya masalahnya kan ada kata menyaring ya. Jadi kita gunakan pelantang suara itu. Kemudian berikutnya Rona. Saya tuh kalau ingat Rona jadi ingat utang jus deh, Ron. Nanti kamu keburu lulus lagi ya. Gak apa-apa begitu. Kebalik. Nanti kalau kamu lulus, kamu yang naktir saya. Kok gitu? Iya, jadi aneh ya. Yang punya utang malahan suruh bayar. Ya, silakan. Oke, selanjutnya berbicara dalam situasi formal. Yang pertama, persiapan. 1. Memilih topik pembicaraan, yaitu yang menarik, aktual, tidak terlalu luas, dan diketahui bersama meskipun sedikit. Lalu yang kedua, menentukan tujuan, bahan, dan kerangka. Ya, lanjut. Nah, ini ya, topik, kemudian menarik, aktual, yang hangat gitu ya. Misalnya sekarang coba aja di mana-mana. Pasti topiknya apa? Vaksin. Ya, semua di mana-mana itu. Kemudian ya kita dengarkan dari ahlinya lah gitu kan. Terus tujuannya, bahan dan kerangka berpikirnya. Jadi kalau apa KTTA atau karya tulis kan kalian bikin ragangan outline gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi apa yang akan dibicarakan? Nanti kan terdiri atas pembuka, isi dan penutup. Masih lanjut, Ron. Lafal standar. Yang ke-1, mencontoh lafal penutur yang dianggap mendekati kebakuan. Yang kedua, menghilangkan warna kedaerahan. Dan yang ketiga, melafalkan bunyi fonem dan kata secara jelas. Misal bunyi F dalam kata aktif, positif, bunyi Z dalam kata zakat, izin, bunyi S dalam kata kompleks, konteks, bunyi U dalam kata unit, universal, bunyi G dalam kata urgensi, gender, pengucapan singkatan BBC, IBF, IBM, dan AC. 2. Oh ya, nah jadi gini, yang nomor 1 ini yang perlu saya soroti karena itu kaitannya dengan bahasa.
Biasanya kalau orang Jawa, Z itu menjadi bukan apa ya? S ya? Bukan. Jadi Y. Nah, misalnya gini, ada orang yang bernama Zulkifli atau Zainal, pasti jadi Yainal. Itu pasti lafal orang Jawa. Nah, itu jangan sampai melafalkan salah seperti itu. Jadi Z ya Z, kemudian kalau komplek, ibu di komplek mana? Nah, ibu dari instansi mana? Itu pasti Jawa Barat. Nah, harusnya instansi dan konteks kompleks. Nah, yang U tadi unit universal, kita udah tidak usah ragu lagi melafalkan kata itu dengan U karena kata itu sudah kata Indonesia, udah warga negara Indonesia. Tadinya memang WNI dia warga negara Inggris, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI termasuk gender. Nah, itu jangan juga dibacanya gender. Kalau orang ke Belanda-Belandaan, urgensi juga dibacanya urgensi. Tidak ada yang urgen dengan ini. Nah, urgen itu pasti yang ke Belanda-Belandaan karena memang kalau bahasa Belanda G itu dilafalkannya H. Pindah ke generasi yang sekarang ke Inggris. Nah, kalau ke Inggris apa? Jadi urgensi, gender. Nah, jangan gender. Itu sudah kata Indonesia kok gender. Ya, terus singkatan apalagi. Nah, yang kedua memang itu sulit. Tidak ada lafal yang baku itu yang seperti apa sih? Tidak ada aturan secara eksplisit. Implisit ya memang tidak terlihat logat kedaerahan. Tapi kan itu kan sulit. Setiap suku bangsa mempunyai logat, mempunyai lafal yang berbeda-beda. Apalagi kita mempunyai sekian ratus bahasa daerah, sekian suku bangsa, tidak mungkin bisa itu lafal kedaerahan itu akan terlihat. Nah, kalau dulu di TVRI, dulu Anda mungkin nggak pernah nonton TVRI, coba deh lihat sekali-sekali TVRI. Kalau dulu di TVRI ada aturan begitu, dan mereka coba lafalnya lebih bagus daripada televisi swasta, lafal dan vokal dan ininya tuh lebih bagus karena mereka pakai diklat, pendidikan dan pelatihan. Saya pernah mengajar tahun berapa itu mengajar para penyiar ya di diklat itu. Ketika saya lihat orang-orang itu di televisi membaca berita, itu memang bisa tidak terlihat logat kedaerahan karena mereka kan baca pelan-pelan diatur. Tidak ada kontak berbicara komunikasi dengan orang kedua kan. Nah, bagus memang tidak terlihat sama sekali. Bahkan ada yang dari Papua itu siapa itu bagus banget suaranya. Lafal yang tidak terlihat dari daerah mana. Nah, tapi ketika bertemu begini, itu akan terlihat. Berarti ini kan mereka bertanya dan sebagainya kan, diskusi lah pokoknya. Nah, itu terlihat logat kedaerahan. Kan sulit kan? Nah, itu tidak bisa disembunyikan. Nomor 2, kalau berbicaranya hanya 5 menit atau 10 menit, itu bisa. Tapi kita itu, jadi ini makanya tidak ada aturan secara tertulis. Ya, jadi paling tidak inilah yang baku. Nah, sekarang udah bebas lah, nggak ada lagi. Dulu tuh diatur kalau orang-orang penyiar TVRI. Makanya suaranya bagus-bagus. Dan saya sempat mengajar juga itu. Berikutnya, siapa lagi ya? Seno Aji. Pidato. Penyampaian pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar, audiens. Ya, lanjut. Audiensnya udah Indonesia loh ya, awas. Nulisnya bukan audience, sama dengan esai. Itu di ujian kemarin, di lembar jawaban itu masih ada yang menulis esai bahasa Inggris. Itu masih pasti ke Inggris. Jadi esai kan udah esai Indonesia. Ada yang masih nulis segini. Nanti lagi akan saya kurangi. Nah, ada yang segini nih. Ya kan? Ayo, siapa yang nulis? Ini harus ditulisnya gini. Kuis juga. Bukan kuis begini ya. Itu salah. Masih itu ke Inggris. Kuis udah Indonesia. Nah, kan sudah fleksibel aja kan bahasa Indonesia itu mengikuti apa yang diinginkan gitu. Tidak harus diterjemahkan pertanyaan, tidak kan? Kapan kita harus menerjemahkan? Kapan kita harus mengindonesiakannya dengan cara menyerap? Ini kan dengan cara menyerap. Jadi bahasa Indonesia itu sudah mengakomodasi, jangan mengakomodir ya, apa yang ada di masyarakat. Nah, yang belum ada sekarang Twibbon. Twibbon kan sekarang lagi musim nih. Setiap perguruan tinggi coba stand buat
gitu, apa gitu foto kita apa gitu. Tribun tahu kan ya? Tahu, saya juga ngikutin dong biar kelihatan milenial. Nah, sekarang setiap perguruan tinggi begitu. Nah, itu belum ada Indonesianya karena baru banget dan itu kan ternyata akronim ya. Twitter dan apa? Bondnya itu apa gitu. Yang foto-foto itu foto saya di perguruan tinggi apa gitu. Nah, jelas. Nah, audiens perhatikan. Ya, lanjut tadi baca. Jenis pidato. 1. Pidato arahan, dalam kurung, pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Nomor 2. Pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 3. Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh seseorang untuk meresmikan sesuatu. 4. Pidato laporan. Pidato laporan adalah pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang terakhir, kelima, adalah pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi laporan pertanggungjawaban. Ya, ini mungkin di materi kalian di sini masih tertulis pengarahan ya. Harusnya arahan kan sejajar, ini arahan, sambutan, laporan ya kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya akan mulai tahun ajaran seperti yang lalu sebelum corona bulan Maret ya, pasti kami diundang rapat, rakor dosen, rakor pengajar se-stan. Jadi di gedung yang apa? Gedung G ya. Nah, itu direktur yang memberi arahan. Nah, itu arahan. Sambutan dulu, blablabla, terus baru arahan. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, walaupun itu dosen-dosen juga udah pada senior, udah dosen-dosen lama, tapi pasti tetap ada arahan. Oh, begini loh, harus begini, tolong Ibu dan Bapak sesuaikan dengan jadwal dan lain-lain gitulah. Nah, itu arahan dari pimpinan kepada anak buahnya. Misalnya waktu itu bulan Maret itu sebelum corona itu. Iya benar. Kalau langsung bulan depannya, April ya, April saya ingat itu. Saya ingat betul itu April, kalau minggu depannya harusnya mulai, misalnya Kamis ini rapat, minggu depan kuliah sudah dimulai, dan Bapak yang hari Senin sudah mulai. Nah, itu Pak Ramadi sudah begitu. Terus tiba-tiba waktu itu aja kami udah nggak salam-salaman. Nah, udah corona. Nah, udah akhirnya PJJ itu kedebukan banget itu. Semua belajar, termasuk saya belajar ini aplikasi. Karena lagi kami tidak pernah menggunakan itu kan. Nah, itu arahan. Menggunakan apa? Ya, pol-polnya WA lah gitu. Paling gampang, karena yang belum pada bisa saya Zoom juga bisa sih, tapi ya itu nunak-nunuk itu. Makanya saya sebenarnya juga itu ada yang mengevaluasi. Ini harus banyak mempelajari aplikasi. Lah iyalah, itu kan semua aja terkaget-kaget. Nah, itu arahan. Jadi arahan pimpinan kepada kepala sekolah, kepada wali kelas dan sebagainya. Nah, biasanya 1 dan 2 sambutan dulu, atau hanya sambutan, membuka ini, membuka itu. Ada pelatihan pajak, misalnya itu dibuka oleh siapa? Kepusdiklat pajak atau dirjen pajak. Nah, itu sambutan dulu, kemudian arahan. Apa yang harus dilakukan kalian dengan pajak itu dan sebagainya. Nah, ada juga peresmian, misalnya peresmian gedung, peresmian yang suka dulu kan ada seremonial gunting pita dan sebagainya, pasti ada sambutan, ada pidato. Nah, itu peresmian apa saja itu. Nah, laporan itu gini, misalnya saya panitia kegiatan pendidikan dan pelatihan pajak, kalian peserta. Nah, saya melaporkan pesertanya berapa orang, terus dari mana saja, misalnya kantor pajak ini sekian, kantor pajak ini sekian, sekian. Kemudian pelatihan atau diklat diadakan selama sekian hari, pengajarnya ini, apa saja materinya, materi yang diberikan ini, dengan pengajar ini. Nah, itu laporan kan. Nah, demikian laporan. Nah, udah selesai. Nah, baru nanti kalau selesai diklat, ini pertanggungjawaban. Diklat itu yang sudah dilaksanakan dari sekian sampai sekian, bagaimana peserta? Peserta sangat antusias. Dari awal sampai akhir peserta selalu mengikuti, tidak ada yang sakit, pengajar hadir tepat pada waktunya, dan sebagainya. Itu pertanggungjawaban bahwa
itu harus disampaikan gitu. Atau pertanggungjawaban keuangan juga bisa, pertanggungjawaban pajak juga bisa. Misalnya ini sih saya contohkan yang kegiatan saja gitu. Nah, itulah contoh-contohnya atau jenis-jenisnya bergantung pada isinya. Lihat dulu itu isinya gimana. Nah, ini kalau kayak direktur stan mengumpulkan dosen, nah itu pasti ini arahan sambutan. Makanya si pembawa acara kan si Clemens itu ya selalu menyampaikan gini, kami mohon kesediaan Direktur PKN STAN Bapak Rahmadi untuk memberikan sambutan dan arahan. Sambutan dulu Bapak. Ya, berikutnya apa ya? Iwan. Ini dibuka. Cara menguraikan pidato. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Ada menghibur, memberitahu, dan mengajak. Yang kedua, berdasarkan situasi. Ada pidato resmi, pidato setengah resmi, dan pidato tidak resmi. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan. Yang pertama, ada intelektual, ada moral, dan emosional. Ya, siapa sasarannya? Kalau satu itu pasti kantor, mahasiswa, kantoran gitu ya, atau mahasiswa itu pasti nomor 1. 2 dan 3 bergantung pada siapa yang akan diberi pidato itu. Yang ketiga biasanya anak-anak, siswa yang tawuran atau apa itu bisa nomor 3. Nah, situasinya gimana? Resmi. Kalau 1 dan 2 itu pasti situasi resmi di kantor. 3 itu bisa di mana saja. Ya 3 juga bisa saja sih tidak resmi. Tapi kalau di kantoran yang berkaitan dengan kedinasan itu banyak 1, 2. Nah tujuannya apakah menghibur atau memberitahu, menginformasikan sesuatu. Misalnya ada PMK sekian, nah harus disosialisasikan kan, diberitahu. Kemudian mengajak, ya, mengimbau juga bisa. Ya lanjut Iwan, masih Iwan. Yang harus diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa kita mampu meyakinkan orang lain. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, memiliki kosakata yang cukup agar lancar dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, melatih diri secara intensif. Ya, nanti Anda gitu nomor 4 harus melatih. Karena kan harus disajikan dalam waktu 5 menit. Terus kita harus bisa meyakinkan orang lain. Kosakata dikuasai dengan banyak, jangan itu saja. Jadi nanti kalau itu saja, saya itu sedang menyunting, mengedit buku ya, kata-katanya itu saja gitu. Maksudnya mau menyatakan karena akibat semua penyakit ini akibat ini penyakit akibat, padahal ternyata, nah itu berarti komunikasi kalau pidato jadi terhambat karena kata-katanya tidak menarik kan kalau itu saja. Ya, berikutnya Ati Kotur. Etiket atau tata krama berpidato. Yang pertama, berpakaian rapi dan bersih, tidak bergaya pamer, perhiasan yang berlebihan. Kedua, selingilah pidato yang panjang dengan humor. Yang ketiga, kata-kata yang sopan, tidak terkesan angkuh, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. 4. Menggunakan kata-kata dan kalimat sederhana yang mudah dimengerti saat berpidato di hadapan masyarakat awam. Yang kelima, tidak menyinggung martabat suatu agama atau sara. Yang keenam, tidak perlu merasa rendah diri meskipun berpidato di hadapan orang-orang terkemuka.
Jadi jangan nanti Anda menugasi Anda mewakili. Terus Anda menyampaikan kepada audiens yang mengundang itu. Ini mohon maaf baru gini. Jangan kelihatan bahwa tidak siap gitu. Karena pasti pimpinan itu mungkin saja mendadak menugasi Anda gitu. Itu sudah biasa kalau di kantor-kantor. Tiba-tiba harus ke DPR, harus di ini, harus ini gitu. Nah, itu pasti menugasi pejabat yang di bawahnya. Itu jangan kelihatan kita tidak siap. Terus tidak menyinggung SARA, iyalah itu yang pasti. Ya, dari dulu juga negara kita kan bineka. Bineka sekarang. Kalau saya mengatakan negara kita harus menjaga kebinekaan. Kebinekaan itu N1 atau N2? Tulis di chat cepat. Negara kita negara yang bineka. Binekanya aja lah, nggak usah panjang-panjang, soalnya buru-buru nih kita tidak terasa waktunya. Bineka, negara kita itu negara yang bineka. Kita harus menjaga kebinekaan. Nah, bineka dan kebinekaan gimana nulisnya? Coba tulis cepat. Siapa aja boleh, tidak usah takut salah. Salah juga tidak didenda kok. Nah, salah. Bineka Indonesia yang benar. Ya, bineka itu N1. Kebinekaan, coba lihat di kamus. Kan keberagaman gitu, campur-campur lah kita itu. Nah, tetapi kalau Bhinneka Tunggal Ika, ya itu nama lambang negara kita. Jadi yang ditulis kebinekaan itu yang valid, itu yang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ya iyalah. Lagi pakai H. Nah, Bhinneka karena itu nama. Kalau negara kita negara yang bineka, ya enggak, bineka itu bermacam-macam. Jadi kita harus menjaga kebinekaan ini. Guys ya. Kalau bikin-bikin itu loh, sering kan kalian misalnya ada seminar apa, menjaga kebinekaan. Nah, jangan lupa itu enggak pakai H dan enggak N-nya satu. Menjaga kebinekaan misalnya daerah Jurang Mangu misalnya. Itu satu. Kecuali ya itu bineka tunggal ika. Ya, lanjut. Jangan sombong, jelas. Terus selingi, kalau yang ini kalau bisa ya, tidak selalu orang juga bisa ini kadang-kadang orangnya malah jadi kita malah tertawa, nanti kita bukan tertawa gurauannya, tertawa orang mungkin orangnya biasanya kaku atau apa tiba-tiba melucu. Nah, kalau yang ini pasti perempuan ini. Tujuannya laki-laki emang ada yang pamer-pamer? Ada ya. Ada juga. Nah, persiapannya coba lanjut tadi Atikotur ya. Lanjut aja. Persiapan pidato. Yang pertama menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, menganalisis pendengar dan situasi. Ketiga, memilih dan menyempitkan topik. Keempat, mengumpulkan bahan. Kelima, membuat kerangka uraian. Keenam, menguraikan secara detail. Dan yang ketujuh, berlatih dengan suara nyaring. Nggak ada suaranya. Hilang. Ya, apa saya atau di situ ya? Apa di Atik ya? Ya, jadi intinya ini persiapannya, menentukan topik, tujuannya apa, kemudian kita buat kerangka ini. Kalau di KTTA, kalau di KTI itu kan outline atau kerangka karangan. Ini juga kalau kita akan berbicara tentang dampak pajak terhadap pembangunan atau manfaat atau peran pajak dalam pembangunan. Nah, itu apa saja sih yang mau disampaikan gitu. Jadi itu kerangkanya. Ya berlatih ini nanti untuk latihan kita.
Ya, berikutnya Yurita. Baik Ibu, bagian-bagian dalam pidato yaitu di sini ada 3. Pertama bagian pengantar, kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Yurita. Suaranya. Tes, apakah terdengar Ibu? Oh ya, saya mesti pakai ini ya. Enggak? Kedengar enggak yang lain suara Yurita? Kedengeran, Bu. Dengeran, Bu. Oh, berarti saya di sini ya. Memang sih di sini itu apa zoom apa sinyalnya mungkin ya. Ya lanjut. Baik Ibu, saya ulangi kembali. Ya, kalau gini dengar. Iya, saya ulangi kembali. Bagian-bagian dalam pidato. Bagian dalam pidato dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagian pengantar, kedua bagian isi, dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Ya, itu sama dengan surat ya, pengantar, isi, intinya itu di isinya, kemudian penutup. Kalau pidato penutupnya apa? Bisa mengimbau, bisa gambaran masa depan, nanti lanjut aja. Yurita lanjut aja ini. Yang pertama yaitu bagian pengantar. Nah, di sini terdiri dari salam pembuka dan sapaan kepada hadirin. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari ucapan terima kasih, ucapan kegembiraan, atau ungkapan rasa syukur. Ya, terdiri atas ya Yurita, bukan terdiri dari. Nah, itu Anda terapkan baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan. Terdiri itu pasangannya atas. Ya. Baik, Ibu. Ya. Baik, berikutnya coba Reza Firmansyah. Penyapaan dan salam pembuka. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saudara-saudara yang kami sayangi, hadirin yang kami cintai. Lalu yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang kami Saya ulangi, Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang kami muliakan, teman-teman yang saya banggakan. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Abdullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, hadirin yang kami sayangi. Ya, Anda perhatikan. Assalamualaikum, kalau ini ditulis lengkap kan? Kalau ditulis lengkap berarti harus cetak miring. Ya, mau disingkat juga tidak apa-apa. Biasanya sih memang orang banyak menyingkat untuk menghindari salah nulis juga. Nah, tetapi Anda perhatikan ini ya persis ya. Kemudian ustaz, lihat ustaz. Ketika perempuan, kalau pengajian, kalau perempuan ustazah. Ustazahnya siapa? Nah, tidak pernah kan orang menyapa siapa ustadahnya, nggak pernah begitu. Jadi itu Z ya. Kemudian perhatikan ini semua diikuti tanda koma, bukan titik loh. Nah, ini nanti Anda terapkan. Sama aja dengan di dalam surat. Kalau di dalam surat kan salam pembukanya itu dengan hormat. Hanya kalau di PMK memang tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kan pada praktiknya beberapa kementerian masih pakai. Nah, tapi kadang-kadang nulisnya salah, dimasukkan ke dalam paragrafnya misalnya. Kan salah. Karena itu bukan bagian dari pengantar itu sendiri gitu loh ya. Nah, jadi ini perhatikan cara menulisnya. Nanti Anda terapkan di sini. Ya lanjut, Reza tadi. Kemudian pembuka pidato. Yang pertama, mengucapkan syukur. Yang kedua, pernyataan yang mengejutkan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mengacu pada hal pribadi. Yang kelima, mengacu pada hal yang sudah dikenal. Yang keenam, menceritakan pengalaman. Yang ketujuh, menyampaikan ilustrasi cerita. Yang kedelapan, humor atau anekdot. Yang kesembilan, memperkenalkan diri. Yang kesepuluh, menyampaikan gambaran umum. Yang kesebelas, menyebutkan fakta pendengar. Yang kedua-belas, menyebutkan contoh nyata. Dan yang ke-13, menyampaikan kutipan. Nah, setelah tadi menyapa siapa yang hadir, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengucapkan syukur, sudah pasti. Bisa bermacam-macam ungkapan rasa syukur. Nah, setelah itu kan biasanya orang setelah selesai itu langsung masuk isi. Nah,
supaya pidato itu menarik, selipkan ini. Ada 13 cara mana yang akan Anda masukkan. Boleh semuanya. Boleh semuanya. Apa ini sebentar? Siapa ini yang chat? Karena ininya sendiri saya, jadi nggak bisa kelihatan langsung. Oh ya, cerita yang masih tadi. Ya, di antara ini mana yang kira-kira nyambung dengan pidato yang akan Anda sampaikan, bisa salah satu di antara ini bisa Anda pilih. Itu sebagai pembuka. Setelah itu baru masuk ke isi gitu. Nah, sekarang dengan terus rasa syukur. Rasa syukur kan sudah pasti ya, kita akan sebagai orang Indonesia tidak ada yang tidak beragama, semua beragama dan pasti akan mengucapkan rasa syukur. Nah, perhatikan, coba baca Widya Wulandari. Bisa, Widya? Bisa, Bu. Ya. Maksudnya audionya bermasalah atau tidak? Silakan baca. Ya, Bu. Pembuka pidato. 1. Mengucap syukur. Rasa syukur wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita selalu diberi banyak nikmat, termasuk nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat itu, kita untuk kesekian kalinya dan secara bersama-sama dapat memperingati peristiwa yang sangat penting, Hari Pahlawan. Nah, Anda perhatikan setelah tadi menyapa dan sebagainya, bersyukur, syukurin. Nah, Anda perhatikan cara menulisnya. Nah, ini kita terapkan kaidah ejaan, ya, Maha Kuasa. Apakah di sini Anda mau ganti Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Nah, silakan, tapi sesuaikan dengan kaidah ejaan yang sudah kita bicarakan pada PJJ kedua dan ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perhatikan, ini hampir semua salah. Nanti di kata pengantar KTTA itu pasti mengucapkan syukur kan. Nah, itu juga banyak yang salah. SWT-nya tuh suka ditulisnya kapital semua tanpa titik. Tidak, S-nya saja yang kapital, WT-nya kecil, kemudian titik, ya, kemudian dan seterusnya. Kesekian, ini dipisah ya, untuk kesekian, pisah deh kayak ini apa? Masih salah-salah ketik. Tolong di ini. Keberapa kesekian kalinya? Pisah ya. Tolong diperhatikan. Nah, ini mengucapkan rasa syukur. Yang kedua, nah setelah itu tadi rasa syukur boleh bermacam-macam, tapi intinya gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara dengan pernyataan yang mengejutkan ini? Nah ini nanti kaitkan dengan isi pidato Anda. Isi pidato Anda ini kira-kira kaitannya dengan apa? Coba baca Michael Pasaribu. Pernyataan yang mengejutkan. Dalam satu hari, Jakarta akan dijejali sampah tidak kurang dari 10 juta kilogram. Hal itu akan terjadi jika penduduk Jakarta yang berjumlah lebih dari 10 juta orang membuang sampah sebanyak 1 kilogram per hari. Berapa juta kilogram per minggu? Berapa per bulan? Dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau ada seperti ini kan imbauan sebetulnya ya, atau sindiran bisa juga bahwa di lingkungan kita banyak sekali sampah berserakan di mana-mana, dan jangan Anda membersihkan sampah ya, jangan membuang sampah. Mari kita bersihkan sampah, kasihan banget ya, kita bersihkan halaman dari sampah. Kalau membersihkan sampah kan ini sampahnya, kemudian Anda bersihkan gitu, kita bersihkan halaman kita, itu rumah kita, teras kita, atau halaman kampus. Ya, berikutnya Kevin. Ada Kevin? Ada, Bu. Ya, silakan. 3. Mengajukan pertanyaan. Hadirin yang saya hormati, apa yang terjadi jika di dalam satu hari penduduk Jakarta membuang setengah kilogram sampah sisa keperluan hidupnya? Apa yang terjadi jika penduduk Jakarta yang 10 juta ini membuang sampah secara sembarangan? Apa yang terjadi jika penduduk membuang sampah secara sembarangan dalam satu minggu? Soal menjaga lingkungan, kebersihan, dan disiplin menjadi pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini. Ya, ini sama ini kaitannya dengan kedisiplinan membuang sampah. Kita menjaga kebersihan kampus, kantor, atau lingkungan. Ya, berikutnya. Oh, ini harus perempuan. Coba Victoria.
Yang keempat, mengajukan pernyataan. Ibu-ibu yang saya banggakan, pernahkah kita berpikir seberapa besar tanggung jawab kita dalam mendidik anak? Dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi jika kita salah mendidik anak? Apa yang terjadi dengan generasi yang akan datang jika kita tidak mendidik anak dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus selalu kita ingat, selalu kita pikirkan, harus selalu kita renungkan. Karena tugas seorang ibu dalam mendidik anak adalah tugas seumur hidup, tugas yang tidak pernah berhenti. Ya, ini pertanyaan. Ya, tolong diganti aja, bukan pernyataan deh. Ini biasalah salah pengetiknya. Nah, perhatikan di sini ibu-ibu dengan mengajukan pertanyaan kepada misalnya Dharma Wanita atau Anda menjadi kepala sebuah kantor, kemudian mengumpulkan ibu-ibunya. Intinya mendidik anak kan, bagaimana cara mendidik anak. Karena memang keberhasilan atau kegagalan anak itu ada di tangan ibu. Kalau kalian berhasil, alhamdulillah, itu berarti peran ibu luar biasa, seorang ibu itu. Makanya kan dulu ada ungkapan wanita itu tiang negara, karena itu yang bisa menghasilkan, maksudnya bisa mendidik, maksudnya bisa mendidik anak itu menjadi lurus atau tidak gitu kalau bahasa itu. Jadi jadilah mendidiklah dengan baik dan benar gitu ya. Nah, kayak bahasa aja ibu yang baik dan benar gitu. Kalau bapak apa? Bapak penunjang dari segi dana kan. Tapi kalau sekarang sama-sama ya, makanya kalian yang perempuan juga kan sama-sama berkarya, jadi sama-sama, bahkan banyak yang bertemu jodoh ya. Beberapa hari yang lalu tuh ada yang WA saya, ternyata dua-duanya satu pajak, satu akuntansi. Ya itu karena banyak kenalan di Facebook kan mereka. Terus tiba-tiba chat, ini cerita aja supaya kalian bersemangat juga. Bu, masih ingat Bu saya Amelia, ini gini-gini. Iya ingat, saya akuntansi Bu, dulu kan akuntansi tingkat 1. Nah pajaknya udah semester 6. Iya, jangan lupa ya, sok intinya gitulah. Iya Bu, nanti Bu saya masih punya anak kecil, gini-gini. Saya dulu menurut Ibu. Terus nanti Bu suami dulu Bu, suami stan juga, iya alhamdulillah ya, iya Bu alhamdulillah. Nah gitu loh maksud saya, senang banget. Oh iya saya ingat yang ini ya, siapa nama suamimu, saya bilang Bintang Ramadan Bu, pajak. Oh itu ya ingat, karena dia dulu sering yang menghubungi saya gitu kalau mau ada apa gitu, menghubungi saya. Oh iya ingat, ternyata iya itu suami istri yang ngajar pas saya juga gitu. Tapi semester 5 pajaknya itu, kalau pajak udah dulu enak tuh semester 5, kalau akuntansi ya Bu jauh banget. Jadi dia udah lupa gitu. Nah, senang saya bertemu seperti itu gitu. Ada loh yang tiba-tiba itu apa memulai percakapan. Nah, itu ya baguslah. Jadi ini ya apa penempatannya gampang gitu kalau sama-sama. Enggak, ini iseng aja supaya kalian termotivasi. Selesaikan kuliah nanti supaya siapa tahu berjodoh sesama stan. Saya senang kalau dengar gitu. Ada yang adik kakak juga, ternyata saya yang mengajar, adiknya pajak, kakaknya bea cukai. Atau nanti ada yang bea cukai tiba-tiba gini, Bu, alhamdulillah adik saya juga keterima waktu itu beberapa tahun. Alhamdulillah gitu ya, senang aja saya. Jadi saya seperti itu komunikasi dengan anak-anak itu. Baik, nah jadi semangatlah selalu ya. Tapi nanti dulu, kalau yang satu itu nanti, jangan sekarang. Konsentrasi KTTA, UAS, ya kan? Ya Don ya. Mau lirik-lirikan aja, jauh-jauhan aja dulu. Kalau di kelas suka saya goda-godain tuh. Baik, berikutnya Haris. Baca Haris. 5. Mengacu pada hal yang sudah dikenal. Hadirin yang saya muliakan, dalam keadaan wajar dan sehat, tubuh kita mengeluarkan keringat dan sisa lain yang tidak diperlukan tubuh. Keadaan sehat itu sebagian karena disiplin kita. Sebaliknya, karena tubuh kita yang sehat, kita dapat menjalankan disiplin diri. Kita pun menginginkan tubuh yang disiplin. Menginginkan tumbuhnya disiplin masyarakat mengenai kebersihan lingkungan, karena masyarakat kita tentu saja adalah masyarakat yang wajar dan sehat. Sebaliknya, kita pun mengharapkan agar disiplin itu dapat diterapkan sehingga kita menjadi masyarakat yang sehat. Soal disiplin itulah yang kita bicarakan sekarang. Ini disiplin, ini kaitannya bisa juga dengan keadaan kita sekarang ya. Kita harus selalu disiplin, menjaga pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan itu memang harus disiplin. Ya jangan malahan pakai masker tapi malah pergi
makan-makan, ya itu sama aja bohong gitu ya. Jadi disiplin ini bisa juga kita terapkan untuk pidato sekarang ini, bisa dengan pengantar begini. Nah disiplin apa sih yang kita harapkan? Masuklah ke isinya gitu. Berikutnya Ilham. 6. Menceritakan pengalaman. 3 hari yang lalu saya pergi ke Kampung Naga, Jawa Barat. Nagrek. Naga, Ibu. Hah? Di Naga. Nagrek. Di PPT-nya Naga, Ibu. Masa sih? Ya benar. Hah? Dan Naga. Lah jangan-jangan PPT yang mana yang dikirim ya? Tapi depannya sama kan, yang tadi ungu dan kuning gitu. Apanya Ibu yang ungu dan kuning ini? Cover depannya itu. Yang ini aku salah kirim saya, saking banyak file. Yang ini kan? Yang ini kan? Hah? Benar nggak? Yang ungu, kuning, hijau. Ya ini, benar kan yang ini ya, kan, betul, depannya betul. ini kan. Nah, Ya. Tapi kenapa jadi naga ya? Di situ Nagrek tuh. Nagrek itu memang dekat ke Garut. Coba tanya si Iwan. Ya kan, Wan? Kamu orang Garut kan? Iya, Bu, ada lurus ke Garut, ke kiri ke Tasik. Nah, iya itu makanya. Ya lanjut aja. Udah nggak apa-apa, salah ketik itu pasti. Jadi naga apa nagrek, Bu? Nagrek, karena Nagrek itu dekat Garut. Oh iya, yaudah nagrek ya, Bu. 3 hari yang lalu saya pergi ke Kampung Nagrek, Jawa Barat. Ketika memasuki Kabupaten Garut, tepatnya setelah melewati Nagrek, bus yang saya tumpangi nyaris oleng. Oh iya benar, sorry. Benar. Yang awalnya naga, ya ampun, benar saya bacanya yang ini. Kampungnya benar, sorry, benar. Yang ini yang Kampung Naga, tapi yang ininya saya kira Anda udah sampai sini. Ini sayanya yang udah langsung ke sini. Ya betul. Sorry, saya betul. Ibu Rini Kipiye, prepend lah ya. Ya, saya lanjutkan ya, Bu. Ya. Pak sopir mengerem mendadak sehingga gesekan ban dengan aspal menimbulkan bunyi. Semua penumpang terkejut. Ada apa? Ternyata di depan bus, hanya beberapa meter lagi, seorang pemuda menyeberang jalan melenggang dengan tenang. Padahal beberapa meter dari tempat itu ada jembatan penyeberangan. Saya heran, mengapa pemuda itu tidak memanfaatkan jembatan di dekatnya? Lebih heran lagi, tidak jauh dari tempat itu terbentang spanduk bertuliskan Gerakan Disiplin Nasional. Rupanya pemuda itu belum menyadari pentingnya berdisiplin. Disiplin adalah sebuah kata yang mudah diingat. Ya, maknanya pun sudah jelas. Ya, ini bisa masuk ke mana saja. Misalnya Anda sering datang terlambat. Kalau di kelas ini, kalau di sini sih nggak ketahuan terlambat. Terus ya berkaitan dengan disiplin sekarang kesehatan. Jadi apa aja bisa masuk ini yang tentang disiplin. Ya. Ya, berikutnya Afzal. Ke-7, menyampaikan cerita ilustrasi. Di suatu negeri pernah terjadi peristiwa yang menghebohkan. Peristiwa itu hanya terjadi di kampung. Namun, pengaruhnya luar biasa, menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke lingkungan kerja kita ini. Peristiwa apa yang menghebohkan itu? Ada seorang petani yang tinggal di kampung agak terpencil. Tengah malam, ketika tetangganya tertidur pulas, dia menangis terseduh-seduh meratapi kambingnya yang terbakar. Sambil terus menangis, tangannya meraba-raba kambing kesayangannya. Kasihan kamu kambing, kira-kira begitulah ratapannya. Ketika dia mengusap air matanya, tangan bekas meraba-raba daging kambing yang matang itu menyentuh lidahnya. Loh, kok enak, gurih sekali, katanya. Seketika itu, dia berhenti menangis dan langsung menikmati kambing yang lezat itu. Itulah awal mulanya kambing guling.
Kambing guling yang akan kita nikmati malam ini adalah kambing guling paling lezat dan gurih. Malam ini kita mengadakan acara dengan bersantap kambing guling sebagai perwujudan. Ya. Nah, ini pengantar saja. Jadi topiknya sih bukan tentang kambing guling. Misalnya Anda nanti mengadakan pelepasan, kalau di kantor pelepasan pejabat baru, pejabat lama menyambut pejabat baru. Nah, terus ada acara seperti ini. Atau nanti pada saat Anda sudah lulus juga begitu. Nah, misalnya mau syukuran gitu. Nah, itu juga bisa kambing guling. Nah, adalah sambutan dari entah ketua angkatan atau apa gitu. Itu maksudnya intinya kambing guling itu ilustrasi saja gitu. Kaitannya sih pidatonya sih bisa apa saja. Baru masuk ke intinya gitu. Ya. Berikutnya Galuh Pramesti. Bisa Galuh? Tidak ada masalah dengan? Bisa, Bu. Ya, silakan. Humor atau anekdot. Peternak sapi. Ada seorang peternak sapi yang cukup berhasil dan mempunyai beratus-ratus ekor sapi. Pada suatu hari, datanglah seorang petugas peternakan yang menyamar dan bertanya, "Setiap hari, sapi-sapi ini Bapak beri makan apa?" Peternak, "Oh, saya beri makan rumput-rumput saja." "Kalau begitu, Bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak." Kata petugas, "Bapak saya denda 2 juta." Selang beberapa minggu kemudian, petugas itu datang lagi dan menanyakan hal yang sama kepada si peternak. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" tanya si petugas. Si peternak menjawab, "Saya beri makan keju, hamburger, dan susu." "Kalau begitu, Bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan di luar batas kewajaran," kata si petugas. Seminggu kemudian, datang lagi si petugas menanyakan hal yang sama kepada si peternak. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" tanya si petugas. "Begini, Pak," jawab si peternak. "Setiap hari, semua sapi ini saya beri uang masing-masing 3.000 rupiah. Terserah mereka mau makan di mana." 3.000 rupiah makan apa ya? Di sekitar kampus apa ya 3.000 gorengan? Gorengan 3 biji. Ya, itu bisa juga kaitkan dengan apa di sini ada bisa berkaitan dengan pajak atau apa bisa juga. Jadi apapun bisa lah untuk lucu-lucuan aja gitu. Jadi audiens itu si halayak itu sudah tertarik gitu. Ya, berikutnya ini siapa? Donella belum ya? Don. Agar pertemuan ini lebih komunikatif, lebih dahulu perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dahlan Ramadan, panggilan akrab Pak Dahlan. Sejak 4 bulan lalu saya menjadi penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kecamatan Borobudur. Sebelumnya, saya bertugas di Kecamatan Muntilan. Bagi saya, bertugas di Muntilan atau di Borobudur sama saja karena kedua kecamatan itu dalam wilayah Kabupaten Magelang. Saya asli orang Magelang, lahir di Magelang, bersekolah di Magelang, dan bekerja di Magelang pula. Kata bapak saya, dahulu leluhur saya dari wilayah Borobudur. Dengan demikian, tentunya bapak-bapak yang hadir di sini kebanyakan juga saudara saya. 2 minggu yang lalu, saya mengikuti penataran tentang budidaya salak pondok dengan teknik baru di Bogor. Oleh-oleh dari Bogor itulah yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Jadi ini seorang pegawai Kementerian Pertanian sudah mengikuti penataran atau pelatihan tentang budidaya salak pondok, kemudian disampaikan, disebarkan ilmu itu kepada para petani. Nah, kalau petani kan memang berpengalaman dalam hal penanaman, tapi kalau dia kan dari segi ilmunya apa, gitu. Itu apa saja bisa. Berikutnya Febita. 10. Menyampaikan gambaran umum. Semua orang ingin hidup tenang, semua orang ingin terbebas dari rasa khawatir. Untuk itu, semua orang berusaha mencari perlindungan agar hidupnya tenang dan terbebas dari rasa khawatir terhadap musibah yang mungkin akan terjadi. Salah satu perlindungan yang banyak diminati orang adalah asuransi.
Sekarang orang tidak akan mengalami kesulitan kalau ingin menjadi peserta asuransi. Selain sudah cukup banyak, lembaga-lembaga asuransi ini memberikan pelayanan yang baik. Banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Akan tetapi, asuransi aman damai yang saya tawarkan ini jauh lebih menguntungkan. Mari kita bandingkan asuransi aman damai dan Ya, ini petugas asuransi yang memberikan sambutan atau apalah pidato dan biasanya mengumpulkan pegawai di kantor-kantor juga suka ada begitu. Kemudian siapa yang tertarik untuk mengikuti ini gitu. Berikutnya Niken Apriliani. Ada? Bisa? Niken? Bisa, Ibu. Ya, silakan. 11 menyebutkan fakta pendengar. Alhamdulillah, saya merasa senang dan berbahagia dapat bertemu dengan warga desa ini. Sejak dari rumah sudah saya bayangkan warga desa yang rukun, ramah, dan sangat menghargai tamu. Apa yang saya bayangkan itu sekarang menjadi kenyataan. Saya merasa sangat dihargai. Buktinya, yang hadir dalam pertemuan ini banyak sekali. Semuanya tampak ikhlas dan bersemangat untuk mengikuti penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan. Sebagai petugas, saya sangat berterima kasih atas sambutan meriah ini. Hal itu menunjukkan bahwa ada perhatian yang sangat besar terhadap acara ini. Ya, ini bisa misalnya kalian sebagai petugas pajak datang ke suatu wilayah atau ke suatu daerah, kemudian memberikan pencerahan gitu ya, penyuluhan. Penyuluhan itu orang yang memberikan suluhan, berarti kalian sebagai penyuluhnya. Saya juga selama ini sebagai penyuluh bahasa. Nah, kalian bisa menjadi sebagai penyuluh pajak, mengumpulkan para wajib pajak, mengumpulkan para WP, memberikan penjelasan gitu ya. Nah, kemudian masuklah ke dalam intinya. Berikutnya, siapa yang belum ya? Pokoknya kalau nggak gini nggak ya juga. Anggitia, ada Anggitia? Bisa atau tidak ininya? Ada, Bu. Ya, Bisa. silakan. 12 menyebutkan contoh nyata. Ketika ke Jakarta beberapa bulan yang lalu, mobil yang saya tumpangi terjebak kemacetan. Memang kalau masalah macet di Jakarta biasa, tetapi yang menyebabkan kemacetan ini lain. Di depan saya, kira-kira 20 meter, terlibat kelompok pelajar saling serang dengan kelompok lain. Tawuran, polisi tampak sibuk menghalau mereka agar saling menjauh. 1 jam kemudian, arus lalu lintas mulai lancar. Saya sempat melihat siswa akibat tawuran terluka. Tawur, apakah kata akibat itu? Ya, kira-kira siapa yang tepat menyampaikan hal ini? Seorang apa misalnya? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Tulis. Akan menyampaikan pidato ini, tapi pakai pengantar. Jadi setelah salam, setelah syukur, masuk ke sini. Nah, terus siapa kira-kira sasarannya dan siapa yang tepat untuk menyampaikan hal semacam ini gitu. Kira-kira apa? Nah, gitu aja. Kira-kira siapa coba kalau seperti ini? Rona, bisa jawab? Kira-kira siapa? Ayo, yang lainnya jawab. Jangan pura-pura mikir. Biasanya kalau di sekolah apa itu? Kalau ada anak tawuran atau ada siswa antar ini sekolah atau antar ini, kira-kira siapa yang harus menyampaikan hal ini kepada mereka? Nah, ini pendekatannya yang tadi emosional. Kan anak-anak itu kan ABG yang baru entah ya nggak ada kerjaan atau apa gitu ya. Kok senangannya seperti itu.
atau stres malahan. Ngikutin sekolah nggak bisa, pelajaran susah. Bisa juga begitu, karena bagaimana caranya supaya mereka tidak seperti ini. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan hal ini? Atau yang tepat menyampaikan hal ini siapa? Misalnya gitu. Siapa, Ron? Kira-kira menurut Anda? Warga sekitar mungkin, Bu. Bisa warga sekitar. Kalau warga sekitar kan pasti ada pemimpinnya, entah RT, entah RW. Kalau lokasi itu di dekat perumahan atau apalah. Atau kalau sekolah ya bisa melalui bisa kepala sekolah misalnya, atau wali kelas, atau guru BP itu ya, guru BP mengumpulkan anak-anak sekolah itu misalnya. Atau ya kalau yang polisi ya petugas ya Polres atau gitu, mengumpulkan mereka. Nah, itu pendekatannya yang tadi emosional gitu. Jadi mereka kan memang harus dirangkul, atau narkoba juga bisa gitu. Karena ini soalnya serem kan, menyeramkan. Ya, berikutnya ini kira-kira Mika Artani, coba Mika. Bisa, Bu. Ya. Agar suasana lebih segar, saya akan membacakan puisi terlebih dahulu. Seharusnya yang ada hanya mawar bercampur melati, bercampur kenangan mewangi, mengharu biru membawa harum aroma bidadari. Seharusnya tak ada tengit, tak ada apek, sepanjang mata hanya warna-warni, sepanjang bau hanya aroma wangi, hanya indah yang boleh. Ya, sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ini kan misalnya gini, Anda perempuan menjadi kepala kantor lah, atau kantor lah katakan, atau ini kita ingin supaya lingkungan kantor kita itu indah, bersih, dengan bermacam-macam bunga. Nah, jadi bisa disampaikan seperti ini. Siapa tahu mungkin, ini kampus kita tuh sudah tidak terurus, atau ini begini-begini. Nah, menyampaikannya, atau kantor kita udah begini. Nah, sampaikan dulu dengan ini, bahwa kita itu senang yang wangi-wangi, senang yang indah-indah, kemudian menjagalah lingkungan. Jadi itu ya ada 13 yang perlu disampaikan, yang perlu. Nah, ini tugasnya. Ini memang topiknya bisa ini. Ada di PPT itu kan. Peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Tetapi kalau tidak selalu harus ini. Ini kan antara lain boleh Anda menggunakan ini, atau itu manfaat pajak. Ya, peran pajak itu untuk apa sih pembangunan? Bisa itu juga. Singkatnya aja gitu ya, ini untuk tugas minggu depan. Nah, sekarang bagian isi intinya ya, tentunya Niputu, coba Niputu baca. Niputu Prapti. Anda bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Bagian isi, 1 merupakan inti pidato, 2 menjadi fokus utama di dalam pidato. Pokok permasalahan dibicarakan di sini. Ya. Itulah isinya ya, intinya apa. Setelah tadi bunga-bunga, intinya apa gitu. Terus Niputu, satu lagi, tadi ada 2 Niputu bukan? Cepat. Iya, Bu. Silakan. Cara menjelaskan isi pidato. Yang pertama menerangkan, kedua mendefinisikan, ketiga menanyakan dan menjawab, keempat membandingkan, kelima memberi contoh, keenam memberi bukti, ketujuh memberi ulasan, kedelapan menjelaskan sebab akibat, kesembilan menunjukkan benda peraga, ke-10 memberi ilustrasi. Ya, jadi itulah caranya. Cara yang mana yang Anda gunakan, ya silakan saja. Semuanya bisa Anda lakukan itu ya. Kemudian penutupnya, nah kalau penutup itu pasti akan menyimpulkan siapa ya yang belum ya. Soalnya biar saya hafal juga. Reza, Iwan, Ilham sudah, Febita, Niken sudah, Galuh sudah, Farid, Briliawan. Ya, bagian penutup. Ya. Yang pertama, menyampaikan simpulan atau rangkuman isi pidato supaya mudah diingat pendengar. Yang kedua, mengulang tema. Yang ketiga, memberikan ilustrasi atau cerita. Yang keempat, menyampaikan harapan, anjuran, himbauan, atau ajakan kepada pendengar.
Yang kelima, memberikan gambaran masa depan. Yang keenam, menyampaikan salam penutup. Oh, yang saya ya. Kedengeran nggak? Saya malah nggak dengar. Udah pakai ini, berarti internet saya mungkin ya. Dah, ya baik. Ya nggak kedenger soalnya tadi kayaknya tiba-tiba hilang. Oh iya, internet saya itu unstable. Ya, jadi tadi bagian penutup ya. Setelah itu salam, waalaikumsalam. Kemudian isinya apa? Kalau tadi misalnya tawuran, apa sih bahayanya? Jadi imbauannya gimana? Ajakannya gimana? Terus kalau narkoba bahayanya apa? Nah, bisa juga dengan mengulang tema. Nah, itulah bagian penutup ya. Christine bisa? Christine Paulina apa ya? Ibu, bisa kah? Bisa, Bu. Menutup pidato. Ini bermasalah, bisa bermasalah atau tidak? Ya, silakan. Ya. Sudah. Selanjutnya dalam menutup pidato, yang pertama memuji pendengar, yang kedua menyampaikan ungkapan yang lucu, yang ketiga menyampaikan ungkapan yang terkenal, yang keempat meminta pendengar untuk bertindak, yang kelima menyampaikan pantun, yang keenam menyingkat atau menyimpulkan. Ya, nah ini nih yang ini Anda bisa melakukan ya nanti buat aja sebisanya gitu, tidak usah apa panjang-panjang ya. Kalau Anda mau membuat pantun atau majas, kalau majas sedikit, kalau pantun seperti tadi ada 4 baris gitu ya. Nah itu juga bisa seperti itu. Nah kemudian, nah ini nih yang tidak boleh. Jangan sampai kalian misalnya membuat pidato, terus menutupnya terburu-buru karena waktunya habis. Makanya kalau nanti kalian menjadi panitia atau apa, sampaikan kepada pejabat yang akan memberikan pidato, kami mohon Bapak memberikan sambutan, arahan atau pidato atau apa, menit karena acara akan dilanjutkan anak-anak apa gitu. Apalagi misalnya dulu itu pernah di kantor saya bulan puasa itu mengadakan acara ya, ada ceramah keagamaan dan ada acara besar itu. Nah, kemudian karena bulan puasa ada sedikit ceramah, tapi ceramahnya kepanjangan, jadi keburu beduk maghrib. Nah padahal kan dengan buka bersama. Nah karena yang memberikan ceramah itu panjang, akhirnya orang-orang pada bubar sendiri gitu karena langsung menyerbu meja makan. Apalagi waktu itu yang diundang anak-anak muda SMA dengan pemenang-pemenang dengan timnya gitu ya, pemenang baca puisi, musikalisasi puisi dengan timnya. Udah akhirnya pada lari ke meja itu sangat amburadul loh makanannya, jadinya kami aja yang melaksanakan jadi terpaksa ke dapur cari. Nah jadi nanti lagi kalau ada acara itu harus diberitahu kian menit, apalagi kalau waktunya memang ini itu kan berarti sudah tanda ya ini, atau bolak-balik lihat jam di gedung di aula itu ada jam kan. Nah itu pas banget waktunya mepet. Udah terus azan maghrib, wah habis langsung lah buka puasa, seru itu ramai. Jadi yang di depan yang terpaksa tidak bisa meninggalkan kursi karena kan enggak enak sama yang masih berpidato itu gitu. Jadi diantisipasi, akhirnya nanti ini menutupnya dengan basa-basi. Nah ini yang tentu saja harus Anda perhatikan. Coba Christine aja baca lagi pantangannya gimana. Ya, Christine Paulina baca lagi. Baik, Bu. Selanjutnya, pantangan dalam pidato. Yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, berpakaian sekenanya. Yang ketiga, memulai pidato dengan minta maaf atau menunjukkan ketidaksiapan. Yang keempat, berdiri seperti patung. Yang kelima, memaksakan melucu. Yang keenam, kasar atau vulgar.
Yang ketujuh, membicarakan kejelekan orang. Yang ke-8, menyerang pihak lain. Ya, inilah yang jadi jangan gosip ini. Kemudian kata-katanya jangan kasar. Jangan memaksakan ini yang nomor 5 kalau nggak biasa. Nanti malah lucu. Lucunya lucu orangnya. Ya, itu. Kemudian ini masih ini saya ya. Istilah teknis ya. Istilah teknis itu Anda gunakan kalau lingkungannya siapa dulu. Lihat lingkungannya. Kalau kantor itu masih bisa ya. Jangan emosional, lupa waktu, akhirnya meninggalkan begitu aja. Nah, metodenya bisa Anda lakukan bermacam-macam. Ini ada yang ada yang menggunakan teks, ada yang tidak menggunakan. Nanti juga Anda boleh seperti itu. Nah, warna suara kalau sedang menyampaikan yang sedih ya jangan sambil tertawa-tawa gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian juga harus lantang ya. Nah, berikutnya coba Aldi ya Fikri bisa ada tadi yang ini ya yang izin itu keluar masuk itu tadi ya ininya Zoom-nya. Oh ya udah, Soalnya Aldi tempatnya kebanjiran Bu. Oh ya, di mana dia? Kalimantan? Iya Bu, di Kalimantan. Oh iya, ya udah pastilah ya. Semoga cepat surut ya banjirnya. Anindya. Silakan Anindya. Pasti listrik juga mati ya di sana ya. Kalau baik Bu. Ya, silakan. Untuk metode pidato ada 3, yaitu yang pertama menggunakan teks, yang kedua tidak menggunakan teks, dan yang ketiga menggunakan kerangka atau butir-butir. Lalu terdapat tempo, dinamik, dan warna suara dalam pembacaan pidato. Untuk tempo itu merupakan cepat lambatnya pengucapan, dinamik yaitu keras lunaknya suara, intonasi atau penekanan, sedangkan warna suara berkaitan dengan suasana hati yaitu sedih, gembira atau hikmat. Ya, kalau ini disesuaikan aja. Nah, nanti juga Anda berpidato boleh menggunakan teks, boleh tidak, atau boleh juga membuat kerangkanya aja, jadi poin-poinnya aja gitu. Ya, kemudian majas. Nah, ini bisa menggunakan majas. Boleh juga menggunakan pantun ya. Ini contoh majas. Coba siapa yang mau baca? Akbar, baca Bar. Akbar, Mahardika. Ya Bu. Tentang majas. Pertama, semangatnya amat keras, laksana batu. Yang kedua, matanya bak bintang kejora. 3, menghafal sedari kecil ibarat mengukir di atas batu, ibarat mengukir di atas air. 4, kita harus sadar, harus bangkit, harus berani menegakkan kebenaran. 5, sudah lama kita memunggungi teluk, memunggungi pantai, memunggungi lautan. Ya. Itu contoh. Ya, berikutnya coba Ade Fikri. ADM Fikri. Iya, Bu. Ya, silakan baca cepat. Contoh pantun yang pertama, pelajar menulis di daun lontar ketika mentari telah bersinar. Belajar tak sekadar pintar, namun menjadi pribadi yang benar. Lalu pantun yang kedua, orang Jawa mencari benang di atas bukit. Orang jauh jangan dikenang, lama-lama jadi penyakit. Nah itu contoh pantun ya. Anda nanti boleh menyampaikan seperti itu dan selesai sudah materi ini. Baik, berikutnya ada pertanyaan kah? Cepat. Kalau sudah saya kembali ke surat. Udah ya, ada pertanyaan? Saya rasa kalau ini Anda tinggal menerapkan kok ya. Dan saya
saya juga suka merasa bahwa paling materi yang agak sulit itu yang sebelum UTS karena dasar-dasarnya. Kalau sekarang udah tinggal nulis-nulis aja, tinggal menerapkan. Sudah, nanti itu ya untuk tugas pidato ya minggu depan. Jadi kalau naskahnya dikirimnya ya asap tadi lah, supaya saya bisa coret-coret. Kemudian nanti saya tentukan siapa yang maju gitu setelah itu. Jelas? Ya, kalau sudah kita beralih ke silakan Anda presentasi. Biasanya sih ya, saya langsung materi yang berikutnya, satunya lagi. Jadi minggu depan udah full. Tinggal itu apa pidato. Tapi kan ini masih yang belum. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Ya, silakan 3 dan 4 siap-siap. Silakan. Sambil lihat portal. Silakan. Aja sekaligus, bukan lagi nih dijajar gitu. Jadi nanti langsung ketahuan perbaikannya. Cuma nanti agak dilus gitu. Kelompok 3. Izin mempresentasikan, Bu. Share screen. Siapa ini kelompok 3 ya? Reza Firmansyah. Apakah sudah terdengar dan terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah Jahari, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas bahasa Indonesia, sunting naskah surat dinas. Surat yang pertama adalah surat dari pemerintah Kota Magelang. Langsung saja pada perbaikannya. Yang pertama di bagian kepala surat. Perbaikannya itu pertama sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan menggunakan kapital, lalu jalan tidak perlu disingkat, jenderal juga. Nomor 2, spasi Magelang 56101. Lalu telepon tidak disingkat. Titik koma spasi Vaximail. Titik koma spasi Telex. Tidak perlu pakai titik 2. 22716. Lalu kemudian di nomor surat. Nomor sudah benar. Lampiran, karena di sini ada lampiran sebanyak 1 lembar, maka ditulis 1 lembar. Lalu sifat segera, perihal menjadi hal, undangan tidak perlu digarisbawahi. Kapital di awal kata. Lalu untuk titik 2 menjorok pada kata yang paling panjang. Ya, Bu. Lalu sudah satu aja lah dulu ya supaya nanti yang satu bagi sebentar. Apakah bisa saya lanjutkan? Lalu yang ketiga tanggal surat yaitu 8 Desember 2020. Kemudian alamat surat di sini tidak ada. Saya ambil salah satu dari lampirannya yaitu yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Jalan Soekarno-Hatta. Perbaikannya adalah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyusunan rancangan teknokratis RPJMD 2021 sampai 2025, kami mengharapkan kehadiran saudara pada hari, tanggal, waktu, tempat acara menggunakan huruf kecil,
Kemudian titik 2 menjorok pada kata yang paling panjang. Hari Kamis, 10 Desember 2020, waktu 12.30, tidak perlu menggunakan WIB karena yang diundang di sini adalah pejabat daerah di Kota Magelang. Tempatnya Ruang Adipura Kencana Kota Magelang. Acaranya yaitu Forum Perangkat Daerah Rancangan Teknokratis RPJMD 2021-2025. Catatannya kami buat menjadi satu, yaitu dimohon hadir tepat waktu, tidak diwakilkan, dan memakai masker. Penutup suratnya, cukup atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih. Untuk tanda tangannya sendiri, atas nama Wali Kota Magelang, Sekretaris Daerah, tanda tangan, kemudian Dr. Andes Joko Budiono, M.M. lalu NIP. Kemudian di paling bawah sendiri ada tembusan, yaitu Wali Kota Magelang. Kemudian lampirannya seperti bisa dilihat di sini. Demikian untuk surat 1. Ya, sebentar. Ini soalnya sudah waktunya ini. Tutup kuliah dulu sebentar. Ya, Bu. Sip. Untuk surat Udah satu dulu. Iya, terima kasih Don. Sudah diingatkan. Baik. Coba dibesarkan. Ya, sudah ditutup. Nah, ini berkaitan dengan kepala surat, bab surat. Nah, ini sama dengan yang lalu-lalu. Ini pemerintah daerah kan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita tidak bisa menyamakan bahwa mereka harus memiliki PMK. Kalau kalian, iya harus sesuai dengan PMK, ya. Nah, jadi biar alamat itu di Kementerian Dalam Negeri itu seluruh Indonesia tuh gini nih nulisnya. Dan alamatnya itu ada di sebelah kanan. Itu yang saya juga heran. Kalau yang lainnya sih sama nomor, lampiran, sifat, hal, oke. Tanggal, faksimile, telex, ya telex itu pakai AS. Yang terhormat, paling kita buang kepadanya. Yang terhormat terus tidak pakai di. Nah, jangan biasakan juga pakai di. Langsung saja kota. Kalau tidak, kalau misalnya suka ada kan, misalnya para kepala kantor pajak seluruh Indonesia, jangan pakai di. Yang terhormat, kepala kantor pajak misalnya. Nah, biasanya suka banyak kan. Nah, biasanya kan pakai di kan, ya seluruh Indonesia aja kalau mau ini, kalau banyak yang diundang, tapi seluruhnya kapital gitu. Kalau memang yang diundang tidak satu persatu, kalau kami biasanya sih mengundang satu persatu. Nah, di-nya aja Bang, jadi gini. Kan biasanya ya, biasanya orang tuh di seluruh gitu yang salah. Nah, lanjut ke atas lagi. Ya, Magelang tidak usah nama kota tidak usah pakai garis bawah. Dalam rangka, ya betul, dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rancangan apa enggak baca teknologis RPJMD, iya 2021 sampai 2025 itu kurang panjang. Itu bukan sampai dengan kan seperti yang tadi itu, yang panjang yang kecil ya, tapi paling tidak ada bedanya ya. Kalau ujian hati-hati ya. Karena ini tulisan tangan, Anda nanti semua ujian juga kan tulisan tangan, itu hati-hati yang tanda ini. Karena hampir semua kan tandanya pasti yang satu kan. Nah, terus hari ngapain Kamisnya kapital semua? Terus ngapain juga tanggalnya kapital semua, yaitu kecil-kecil semua, bawah lagi, turun. Ya, betul, sampai dengan selesai. Nah, sebutkan aja Anda di sini buat juga 12.30, misalnya sampai dengan 15 gitu. Jadi ini kan tidak tahu sampai berapa lama rapatnya. Gitu. Misalnya Anda itu kan
ya. Nah, ini sampai gini aja. Misalnya, jadi jelas ada gitu. Ternyata sebelum 15.30 selesai juga tidak apa-apa, malah senang kan orang yang rapat. Atau ternyata sudah 15.30 ternyata kurang, ya, tidak apa-apa, lanjut lagi. Terus tempat, ya, terus catatan, dimohon hadir. Kalau catatan sebaiknya sendiri, jangan di situ. Karena di sini nanti cobaan itu kan pada hari, pada tanggal, pada waktu, pada tempat, pada acara, maka pada catatan 2021 sampai 2025 itu titik. Kemudian perlu kami informasikan, perlu kami tambahkan, bahwa saudara atau bapak atau ibu harap tepat waktu, datang tepat pada waktunya, dan tidak mewakilkan kepada staf. Kemudian atau mau dibuat satu hadir pada waktunya, boleh sendiri, jadi jangan di situ. Terus tepat waktu, memakai masker. Ini aja mematuhi protokol kesehatan, kan tidak hanya masker, cuci tangan juga mesti jaga jarak dan sebagainya. Terus atas perhatian saudara, nah gelarnya M titik, ya, wali kota 2 kata ya. Kalau olahraga 1 kata, tapi kalau wali kota 2 kata. Ya, sudah satunya tadi. Pokoknya intinya gitu. Oh, baru kelompok 1 lagi belum ya? Udah. Ya, itu daftar pejabat yang diundang. Biasanya itu di dalam lampiran tersendiri ya. Dalam lampiran tersendiri daftar pejabat yang diundang. Ya, sekretaris daerah dan seterusnya. Ya, sudah. Baiklah. Sudah satu lagi. Ada satu kelompok 4 ya. Kelompok 4 bisa minggu depan atau mau hari ini juga? Saya serahkan pada audiens. Audiens Indonesia ya, audiens ingat. Udah enggak audiens. Silakan, waktu sih sudah lebih dari 2 menit. Silakan, apakah mau sekarang juga? Terserah aja, Don. Coba rapat. Mau sekarang juga atau sudah lapar atau mau minggu depan 1 surat lagi. Tadi ini kelompok 3 ya. Terus tadi kalau Anda mempresentasikan misalnya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang, setelah mempresentasikan enggak pakai tentang, kan mempresentasikan itu predikat, terus harus langsung objek, mempresentasikan surat dari Magelang gitu, atau mempresentasikan tugas kelompok kami gitu. Jadi gitu. Tapi kalau saya akan berpidato tentang gitu. Kalau berpidato ya karena Baik, sudah selesai. Ada yang mau satu lagi minggu depan atau sekarang, Don? Gimana menurut teman-teman? Teman-teman bilangnya minggu depan, Bu. Oh ya, tahu saya juga. Tuh si Iwan aja udah senyum-senyum tuh sudah lapar tuh. Ya baik, berarti minggu depan 1 surat lagi. Ingatkan, sebetulnya sih ingin bahas KTTA juga. Terus masih 1 materi, kemudian pidato. Ya, itu saja yang dapat. Udah nggak ada pertanyaan? Sudah. Awas ya, nanti tidak ada cerita dievaluasi Ibu Rini tidak memberikan kesempatan loh. Setiap saat selalu memberikan kesempatan. Bahkan di WA juga, monggo. Ya, sudah itu saja ya. Selamat siang, terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih juga atas fasilitas Zoom Anda. Insya Allah kita bertemu kembali minggu terakhir sebelum Anda UAS. Siapkan diri dengan baik. Dari sekarang ya, kalau bisa Anda siap-siapnya, jangan mendadak, jangan SKS. Jangan sistem kebut semalam, itu biasa tuh. Nanti iya tuh kalau anak-anak gitu nanti ujung-ujungnya sakit loh kalau SKS itu. Makanya jangan, persiapkan dari sekarang. Toh kalian ada di rumah mau ngapain coba, mending belajar. Jadi nanti pas ujian nggak bruk gitu loh, beban bagi saya. Saya selalu begitu apapun ya. Misalnya mau apa-apa gitu diminta prodi atau apa, itu saya selalu sebelum ditegur gitu, sebelum ditagih saya bayar gitu, saya kirim. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.